Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Simak video ini sampai habis. Jika kalian benar-benar ingin mencapai impian dan tujuan lo, coba jujur, sebentar, lo pernah nggak ada di titik di mana lo capek banget karena gagal terus? Udah, coba jatuh, bangkit, jatuh lagi, sampai akhirnya lo mulai mikir, kayaknya ini bukan buat gue. Dan dari situ, perlahan lo berhenti. Bukan karena lo nggak mampu, tapi karena lo udah terlalu lelah. Realita yang jarang diomongin, kebanyakan orang gagal bukan karena nggak bisa, tapi karena berhenti di tengah jalan. Mereka berhenti tepat sebelum titik mereka seharusnya berhasil, tapi mereka nggak pernah tahu itu fase paling berbahaya. Ada satu fase yang lebih bahaya dari gagal, yaitu frustasi karena gagal berulang. Karena di fase ini, yang hancur bukan cuma hasil, tapi cara berpikir. Lo mulai ragu sama diri sendiri. Lo mulai bandingin diri lo sama orang lain. Lo mulai kehilangan arah. Dan yang paling parah, lo mulai percaya bahwa usaha itu sia-sia. Momen di mana semua berubah. Di titik ini, ada dua pilihan, lanjut atau berhenti. Dan banyak orang memilih berhenti, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sendirian. Gak ada yang ngerti perjuangan mereka. Gak ada yang lihat proses mereka. Yang orang lain lihat cuman hasil. Masalah sebenarnya dimulai di sini. Ketika seseorang berhenti, harusnya itu selesai, cukup di dirinya sendiri. Tapi kenyataannya enggak. Karena orang yang sudah menyerah seringkali tanpa sadar mulai menarik orang lain untuk ikut menyerah. Pola yang sering terjadi, dia mulai ngomong, ngapain lo lakuin itu? Gua dulu juga pernah coba, gak ada hasilnya, percuma. Dan masalahnya, dia ngomong itu bukan karena dia jahat, tapi karena dia gagal dan gak mau ngerasa sendirian. Ini yang paling bahaya. Orang yang lagi berjuang denger itu dan mulai goyah, mulai mikir, jangan-jangan bener, jangan-jangan gue cuma buang waktu. Dan dari situ, satu mimpi lagi mati, bukan karena gak bisa tercapai, tapi karena dipengaruhi oleh orang yang bahkan gak pernah sampai ke garis finish. Realita pahit, banyak mimpi di dunia ini gak gagal karena terlalu tinggi, tapi gagal karena ditanam di lingkungan yang salah. Lingkungan yang isinya orang-orang yang sudah menyerah dan tanpa sadar menularkan rasa itu. Bedain ini penting banget. Orang yang kasih saran berdasarkan pengalaman sampai berhasil itu berharga. Tapi orang yang bilang itu nggak bakal berhasil, padahal dia sendiri berhenti di tengah jalan, itu bukan fakta. Itu cuman cerita kegagalannya sendiri. Jangan pernah menjadikan batas orang lain sebagai batas hidup lo. Karena apa yang gagal di mereka belum tentu gagal di lo. Dengarkan baik-baik. Pada akhirnya, yang bikin seseorang berhasil bukan karena dia gak pernah gagal, tapi karena dia tetap jalan saat yang lain sudah berhenti. Dan ingat ini baik-baik. Di dunia ini, banyak orang gagal. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat.